Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan pembacaan ini juga bisa terbolak-balik ya antara kamu dengan seseorang yang mungkin masih berdealing atau terkoneksi dengan kamu. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Flirt. Oke, ada seseorang yang di sini tuh orangnya gampang digoda atau gampang menggoda ya. Dia orang yang mungkin ganjen ya, ganjen atau gampang dirayu lah seperti itu. Nah, dia ini nampaknya ingin move on dari mantannya. Bisa jadi kamu mantannya, nah dia pengen move on dari kamu. Kalau misalkan ini pasanganmu, nah mungkin dia pengen merilis, dan pasanganmu ini saat ini masih bersama kamu, mungkin dia ingin move on dari mantan dia. Seperti itu ya, kalian situasikan saja. Oke, nanti kita lihat lagi kartunya. Yang pasti, dia ini adalah orang yang gampang banget menggoda atau digoda ya. Jadi mungkin dia sering selingkuhin kamu ya, sering mengkhianati kamu ya. Oke, seperti itu. Oke, kalau aku lihat dia ini masih memiliki perasaan terhadap kamu ya. Kalau misalkan dia adalah mantanmu, dia masih punya perasaan sama kamu. Kalau dia pasangan kamu, kenapa dia ingin melepaskan energi mantan dia yang dulu-dulu? Itu karena dia memang karena dia memang memiliki perasaan terhadap kamu. Yang pasti di sini dia memang masih memiliki perasaan ya terhadap kamu. Terus juga aku melihat di sini, kalau misalkan di sini dialah mantanmu, dia ingin melepaskan energi kamu atau melepaskan kamu, ini ada faktor keluarga yang mungkin mempengaruhi ya. Entah dia mungkin pernah gagal dalam rumah tangga, bisa jadi ini mantan suami, atau bisa jadi ada keluarga yang mempengaruhi dia di belakang dia gitu, atau dia ini punya trauma tentang keluarga, mungkin dia anak broken home, atau apa sih sebutannya ya, pernah ya pernah jadi KDRT ya, pernah di KDRT di keluarganya atau gimana. Pokoknya di sini aku lihat ada masalah keluarga yang perlu untuk dia perbaiki gitu ya. Misalkan pola pikir dia tentang sebuah keluarga, karena mungkin dia pernah gagal dalam berumah tangga, bisa jadi, atau mungkin ya itu tadi anak broken home, sehingga dia punya stereotip tentang keluarga tuh, berkeluarga itu menyakitkan, sehingga dia harus bisa fokus dulu untuk mengubah mindset dia tentang berkeluarga, bisa jadi seperti itu. Atau memang ya karena keluarganya mungkin hancur ya, misalkan dia hancur keluarganya, sehingga keluarganya mungkin kayak menghasut dia gitu untuk berpisah dengan kamu juga bisa. Yang pasti di sini ada faktor keluarga yang mempengaruhi dia. Akhirnya hubungan kalian itu mungkin nggak baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau masalah tentang perasaan cinta, of course aku lihat di sini romantic feeling. Dia masih memiliki rasa cinta sama kamu gitu ya. Bahkan dia menganggap kamu adalah pasangan yang terbaik, pasangan yang patut untuk dia perjuangkan, ya patut dia miliki atau dia perjuangkan ya. Menurut dia kamulah pasangan yang cocok untuk dia ya, kamulah pasangan yang tepat, karena menurut dia kamu adalah pasangan yang menyenangkan, pasangan yang berpower ya, independen, mandiri ya. Terus itu pasangan yang apa ya bisa disebut ya, pasangan yang kuat,
pasangan yang the best lah pokoknya gitu ya, pasangan yang seperti ini deh, kamu lihat sendiri ya, ada seorang wanita yang memegang panah ya, jarang-jarang tuh wanita megang panah, jadi kan kelihatan banget ya auranya itu kayak aura tegas ya, kamu itu dilihatnya tuh kayak tegas, apa sih, mendominasi, mendominasi ya, bisa jadi sih ya dalam hal positif ya. Pemberani, nah pemberani, terus itu independen ya, seperti inilah, lihat tatapannya aja kayak serius banget kan, kayak tatapannya itu kayak mematikan. bukannya bukannya ini ya, bukannya bener-bener mau matiin orang, enggak, maksudnya tuh kayak punya power ya, punya aura yang bagus gitu, aura yang tegas, seperti itu. Jadi dia tertarik dengan auramu ini gitu, dengan pembawaannya kamu ini gitu. Getting to know each other. Oke, untuk saat ini aku lihat nampaknya memang masalah kalian adalah, atau yang perlu kalian fokuskan adalah tentang mengenal satu sama lain. Jadi kemungkinan selama ini antara kamu dengan dia itu tidak terlalu banyak mengenal satu sama lain ya, dan aku lihat kemungkinan di sini dia baru mulai memahami siapa sih kamu sebenarnya, kamu ini karakternya seperti apa, kamu ini orangnya seperti apa gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia baru mulai melihat jati dirimu, dia baru mengenal yang sebenarnya kamu ini siapa. Seperti apa value-mu, seperti apa karaktermu, powermu ya. Di sini dia baru tahu ya. Dan aku lihat juga kamu pun sudah mulai tahu ya, oh dia ini seperti ini, bibit bebet bobotnya, karakternya seperti ini, sifatnya seperti ini, kelakuannya seperti ini. Jadi kalau aku lihat satu sama lain, baik kamu dan dia sama-sama mulai membongkar atau mulai mengetahui berbagai macam hal antara kamu dengan dia satu sama lain gitu ya. Oke. Bahkan mungkin juga kalau misalkan ada sesuatu yang masih dirahasiakan ya, misalkan nih flirtingnya ya, misalkan dia menyembunyikan pasangan lain dari kamu ya, kamu juga tahu gitu, kamu sekarang udah tahu gitu, oh dia ternyata punya pasangan si A, ini loh pasangannya, kayak gitu ya. Apapun aku lihat di sini sudah mulai sedikit demi sedikit kayak tahu gitu tentang satu sama lain. Apa yang selama ini mungkin belum terbongkar tuh terbongkar gitu. Nih kan The Sun aku lihat juga. Berarti kan memang lambat laun semuanya kayak terbongkar, terkuak, apapun yang dirahasiakan atau yang ditutup-tutupi. Oke, kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang punya jiwa pemimpin, keras, orangnya keras, keras kepala, orangnya juga keras mungkin dalam mengambil tindakan atau keputusan. Maksudnya keras tuh gini, kalau dia udah pengen A, maka dia akan lakukan A, dan itu mungkin akan sulit untuk diganggu gugat gitu ya. Dia akan udah akan percaya gitu dengan apa yang mau dia lakukan gitu. Terus itu juga dia ini otoriter orangnya ya, jadi berkuasa ya, punya jiwa pemimpin ya, otoriter, maunya itu orang-orang itu tunduk atau ngikutin maunya dia gitu ya, otoriter. Tapi aku lihat di sini juga dia ini orang yang punya suatu ketergantungan akan sesuatu atau akan seseorang ya, punya ketergantungan, entah apa itu. Terus juga nampaknya dia ini sudah menjadi sosok seorang ayah, atau dia sudah memegang peran sebagai seorang ayah. Bisa jadi kamu berdealing dengan duda, atau ini mantan suamimu, bisa jadi ya, atau ini suamimu bisa jadi ya. Intinya dia sudah memegang peran sebagai sosok ayah,
Atau kalau enggak dia sosok ayah, mungkin dia pengganti sosok ayah. Jadi mungkin dia tulang punggung keluarga. Ya, kalau misalkan dia seorang wanita, bisa jadi ya dia mungkin tulang punggung keluarga. Seperti itu. Tapi energi maskulin gitu. Jadi walaupun dia wanita, energinya maskulin. Ya, jadi punya sikap otoriter, jiwa pemimpin, keras kepala, ya, maunya keinginan dia tuh harus diturutin, harus diikutin. Nah, seperti itu. Orangnya logis ya, orangnya logis. Jadi apa-apa tuh dipikirin tuh secara logika gitu. Jadi kurang menggunakan perasaan ya. Makanya itu otoriter ya. Karena kurang menggunakan perasaan. Jadi apa-apa itu dipikir secara logika, praktis seperti itu. Punya jiwa kepemimpinan ya. Oke, kalau ini tentang apa itu namanya, pekerjaan atau kesuksesan, dia ini bakalan tahan banting ya. Dia akan lakukan apapun untuk bisa sukses, untuk bisa apa ya, stabil secara pekerjaannya. Dia akan menunjukkan powernya, dia akan satset kalau urusan pekerjaan atau kesuksesan hidup ya, dalam hal finansial, materi gitu ya. Ini orang bakalan apa ya, kayak memacu adrenalinnya untuk bekerja dengan lebih giat gitulah pokoknya ya. Bakalan disiplin juga dalam bekerja ya, pokoknya benar-benar tahan banting dan punya power gitu. Bahkan nampaknya antara kamu dengan dia untuk menjalin hubungan, kalian ini butuh kedisiplinan dan butuh otoritas ya. Jadi kemungkinan hubungan kamu dengan dia selama ini tuh kayaknya on off, kayak iya kayak enggak, komunikasi juga aduh kadang-kadang ya, lebih banyaknya enggaknya gitu, jarang ada komunikasi. Intinya kurang disiplin dalam menjalin hubungan ini, kurang adanya effort atau kurang adanya apa ya, kayak menghargai, memberikan penghargaan ya, menghargai lah ya, menghargai atau kurang disiplin lah ya dalam menjalani hubungan ini, sehingga hubungan ini mungkin gak seimbang gitu ya. Jadi hubungan kamu dengan dia sama ini tuh kayaknya butuh kedisiplinan dan otoritas dari pasangan satu sama lain gitu ya, agar hubungan ini bisa seimbang. Terus itu aku melihat di sini hubungan ini perlu membawa akal sehat sih ya. Maksudnya tuh gini, kalian ini kan sering banget adu cekcok ya. Adu cekcok apa sih? Adu cekcok itu perselisihan, masalah, sering berkonflik ya, sering berkonflik. Nah, kalian ini kalau misalkan lagi berkonflik, cobalah untuk menggunakan akal sehat gitu. Jangan impulsif dan kemudian akhirnya defensif ya. Karena kalau aku lihat gitu, kalian itu kalau misalkan udah bertengkar, udah ada situasi yang tidak mengenakan, kalian ini kayak langsung mengambil suatu tindakan, akhirnya menarik diri gitu. Jadi nggak menyelesaikan masalah tapi kabur. Nah, seperti itu ya, kalian tuh sering seperti itu. Jadi kayak cobalah butuh untuk meredam emosi, tenangkan pikiran kalian dan cari solusi. Seharusnya seperti itu. Tapi kalian, kalau aku lihat di sini kalian lebih ke impulsif kemudian defensif. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan mau ngambil suatu keputusan atau tindakan, cobalah dengan kepala dingin. Baik kamu dengan dia, cobalah untuk tenang dulu ya. Satu sama lain saling menenangkan diri, kemudian membuat suatu keputusan. Atau bisa jadi memang orangnya, si dia ini karakternya seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu dengan dia ada masalah, biasanya dia ini akan menenangkan diri dulu. Ya, dia mungkin akan menarik diri dulu dari kamu. Nah, setelah dikiranya dia sudah tenang, dia akan cari solusi, dia pikirkan itu gimana, dengan kepala dingin, dengan tenang. Nah, kemudian ketika dia sudah siap ya untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan, dia baru datang lagi nanti ke kamu gitu.
untuk menyelesaikan masalah dengan kamu ya. Jadi mungkin karakter orangnya seperti itu ya, kalau misalkan lagi ada masalah tuh gitu dia. Selalu menarik diri dulu, menenangkan diri, menenangkan pikiran, mendinginkan pikiran atau emosi dia yang panas itu, kemudian nanti setelah dingin baru dia pikirkan dengan matang, kemudian baru kembali lagi ke kamu. Gitu ya orangnya. Kalau aku lihat dia ini orangnya untuk memahami suatu hubungan ini terlalu tradisional ya, sehingga ketika kamu menjalani hubungan dengan dia itu benar-benar ngerasa kayak menyesakkan, kayak melelahkan, kayak apa ya, capek, menyakitkan seperti itu karena terlalu tradisional. Orangnya tuh mungkin kolot, kuno, atau kaku. Ya tradisional tuh kayak kaku, orangnya kaku, canggungan, atau kurang apa ya, kurang berbaur, kurang bisa mencairkan suasana. Nah seperti itu, orangnya kaku gitu ya, terlalu tradisional, sehingga untuk berinteraksi dengan dia itu kayak bingung kamu itu menghadapi dia ini maunya gimana ya. Mungkin dia juga orangnya mungkin pendiam, orangnya mungkin gak gampang terbuka, sehingga kamu mau bertindak tuh bingung, dia ini sebenarnya maunya apa sih. Diajak ngobrol dia diem aja, diajak bercanda dia cuman nyengir doang. Kayak gitu ya, mungkin dia orangnya kaku gitu, jadi kayak kesel, apa, kayak lelah gitu menghadapi dia, menyesakkan gitulah ya. Tapi mungkin dia ini orang yang lebih tua usianya dari kamu, terus juga dia mungkin sudah mapan, dia juga punya sifat yang konservatif dalam perasaan, emosinya. Nah ini ya, karena mungkin dia orangnya kan juga konservatif ya, jadi apa ya, kayak mungkin dia akan sulit gitu untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu atau terbuka sama kamu. Makanya ini yang sering sekali terjadi kesalahpahaman di antara kalian seperti itu. Tapi dia ini juga punya kepribadian yang mendominasi ya, suka mengendalikan orang lain, suka memaksa segala sesuatunya untuk kepentingan diri sendiri. Nah itu juga yang mungkin membuat kamu ngerasa geram, kesal sama dia itu, karena ya semena-mena, semau-mau dia gitu. Sedangkan dia ini orangnya kaku juga, jadi kayak mana ya, hubungannya capek aja deh gitu ya kalau aku lihat di sini. Oke, The Sun ya. Jadi aku lihat banyak di antara kamu dengan dia selama ini yang dia rahasiakan dari kamu ya, itu nampaknya sudah terbongkar semuanya. Jadi memang atas seizin semesta semuanya itu terbongkar, perselingkuhannya, flirtingnya itu ya, terus bohong-bohongnya, atau apapun yang selama ini tidak terjelaskan. Aku lihat akhirnya step by step, sedikit demi sedikit semuanya terbongkar. Kemudian akhirnya disinilah semesta memberikan pilihan ke kamu untuk mengambil suatu keputusan, apakah memang harus diperjuangkan si dianya atau tidak gitu ya. Jadi kalau aku lihat ada Three of Swords-nya reverse, berarti kamu memilih untuk tidak melanjutkan dengan dia atau melepaskan, karena mungkin di sini hal-hal yang terbongkar itu menyakitkan gitu ya. Karena ada Three of Swords, aku lihat di sini kamu benar-benar kecewa, kamu benar-benar tersakiti. Jadi mungkin aku lihat di sini kamu memilih untuk melepaskan. Ya, jadi kalau aku lihat di sini memang kamu ingin melepaskan rasa sakit hatimu terhadap dia ya. Dan aku lihat di sini kamu ingin mengatasi keputusasaanmu karena hubungan kamu dengan dia tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Terus itu juga keputusasaan kamu untuk bisa merubah dia, untuk bisa apa ya, dia sesuai dengan yang kamu mau gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu ingin melepaskan keputusasaan itu dan kembali untuk optimis ya, dan mulai memaafkan dia,
dan mengatasi kesedihanmu sendiri, fokus ya dengan kehidupanmu sekarang, melepaskan kesedihan, rasa dukamu, ya mengatasi rasa patah hatimu, berdamai dengan hatimu, berdamai dengan dirimu sendiri. Aku lihat di sini ya, berdamai dengan keadaan, situasi, kesulitan yang kamu hadapi seperti itu. Aku lihat di sini benar-benar kamu membuat kompromi dengan dirimu bahwa oke, aku memang gagal dalam menjalin hubungan dengan dia, tapi bukan berarti hidupku berakhir, hidupku masih akan terus berlanjut, seperti itu ya. Intinya kamu benar-benar sekarang berkompromi, berdamai dengan keadaan, dengan situasi, ya dengan dirimu sendiri, ya mengkomunikasikan dengan dirimu bahwa oke, masalah ini nampaknya memang di luar jangkauan, seperti itu ya, dan mulai melewati hal-hal yang terburuk dalam hidupmu saat masih bersama dia, seperti itu ya. Dan mulai menekan emosi, tidak lagi meledak-ledak, mulai sabar, mulai mengikhlaskan, mulai ya memaafkan, melanjutkan hidup. Itu yang aku lihat ya. Dan bagaimana dengan dia? Ingin rekonsiliasi lagi. Three of Swords reverse ya. Jadi ada keinginan untuk kembali karena ada penyesalan yang aku lihat di sini. Dia ingin meminta ampun, meminta maaf lah ya. Meminta maaf sama kamu, ingin rekonsiliasi lagi, ingin memperbaiki hubungan, ingin mendapatkan maaf ya, agar kamu bisa melupakan rasa sakitmu itu, rasa penderitaan yang telah kamu dapatkan di hubungan kamu bersama dia di masa lalu, seperti itu ya. Dia berharap kamu bisa melepaskan rasa sakit yang selama ini kamu pendam. Mungkin selama ini kamu nggak komunikasikan ya rasa sakit itu terhadap dia, atau jarang, mungkin ya jarang kamu komunikasikan. Dan ya dia berharap kamu bisa melepaskan rasa sakitmu itu, rasa sakit hatimu itu ya. Ya aku lihat di sini dia nampaknya memang ingin komunikasi lagi, membuka komunikasi lagi dengan kamu. Dia pengen menghubungi kamu dan kemungkinan besar ingin memiliki hubungan yang berkembang dengan kamu ya. Ya aku lihat di sini benar-benar pengen rekonsiliasi. Bahkan aku lihat di sini dia sedang mengumpulkan keberanian, mengumpulkan tekad ya untuk bisa menghadapi kamu, untuk bisa mendapatkan hasil ya, yang mana yang dia mau kan menjalin hubungan lagi nih dengan kamu ya. Jadi kalau aku lihat di sini untuk bisa sukses nih mendapatkan penerimaan lagi dari kamu, dia lagi mencari cara atau mengumpulkan keberanian ya, seperti itu, untuk bisa bersama dengan kamu. Terus juga aku lihat di sini dia ini tulang punggung keluarga ya. Ya sosok ayah tadi ya, dia mungkin sosok ayah atau bisa jadi tulang punggung keluarga. Jadi kalau aku lihat ada satu sisi juga dia merasa kelelahan saat ini karena harus bekerja keras ya untuk menjadi tulang punggung keluarga. Terus juga mulai belajar dari kegagalan di masa lalu, baik itu dalam percintaan dia bersama kamu atau percintaan dia bersama yang lainnya, dan juga masalah belajar dari kegagalan di masa lalu tentang mungkin karir, keuangan dia yang kenapa mungkin tidak membaik juga. Nah itu dia belajar dari situ ya. Dia mengharapkan bahwa apapun masalah yang saat ini dia dapatkan itu bisa cepat terselesaikan gitu ya. Aku lihat seperti itu keadaannya. Kemudian dia tahu, dia menyadari bahwa hubungan ini memang perlu diperbaiki ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia lagi kayak membuat suatu rencana atau strategi untuk memastikan bahwa strategi atau rencana yang nantinya dia bawa dalam komunikasi kalian nantinya atau interaksi kalian nantinya itu bisa berhasil, kalian bisa bersama lagi, kalian bisa membawa cinta, dia bisa membawa cinta dia untuk bersatu lagi dengan kamu, seperti itu ya, agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, agar bisa mendapatkan kasih sayang lagi dari kamu, seperti itu ya. Dia tahu bahwa dia harus bisa berkorban, meningkatkan effort, meningkatkan usaha dia lebih ekstrim, lebih banyak lah ya, lebih banyak agar dia bisa mendapatkan kamu lagi gitu, agar bisa harmonis lagi dengan kamu ya.
Dan aku lihat nampaknya memang kamu dengan dia ada perbedaan nih, ya, yang mungkin kesenjangan perbedaan itu cukup jauh gitu. Ya, entah itu usia, entah itu status pernikahan, entah itu pendapatan ya. Nah, itu juga ingin dia lawan ya perbedaan itu. Dia ingin beradaptasi. Dia ingin ya menghilangkan perbedaan itu atau menyetarakan ya apa yang menjadi perbedaan di antara kalian. Ya, intinya di sini dia pengen cari cara gimana agar hubungan kalian bisa berhasil gitu, bisa bersama lagi. Wheel of Fortune. Ini didukung semesta nih ya. Dia bakalan datang lagi didukung semesta nih, Wheel of Fortune ya. Jadi mau sejauh apapun jarak di antara kalian, mau selama apapun kalian berpisah, nih orang bakal didatengin lagi ya. Tapi apakah keputusannya bisa bersama lagi? Ada apa ini namanya, Nine of Cup reverse ya. Jadi aku lihat di sini mimpimu terhadap dia itu nampaknya memang sudah hancur. Kamu seperti ketika bersama dia itu menjadi suatu mimpi buruk bagimu. Kamu menganggapnya sekarang itu seperti bersama dia adalah suatu mimpi buruk bagimu. Ya, kamu sangat masih ingat banget kesengsaraan, kehancuran, ketidakpuasan, kepesimisannya kamu, kenegatifannya kamu, kekecewaannya kamu, kerugian yang kamu dapatkan, ya. Terus pokoknya hal-hal yang tidak memuaskan kamu saat masih bersama dia. Benar-benar aku lihat di sini itu menjadi suatu stereotip yang sekarang kamu pikirkan, menjadi suatu momok di pikiranmu ya. Kalau misalkan dia datang lagi atau mau menjalin lagi hubungan dengan dia, itu yang kamu pikirkan. Dulu aku hancur lebur, dulu aku sakit banget, kecewa banget, dikhianati. Pokoknya di sini benar-benar rasa rugi banget lah bersama dia gitu ya. Jadi aku lihat dari sisi kamu seperti itu. Dan tapi ada sisi juga nih aku lihat kayak untuk sekarang kayak ada rasa nggak percaya diri juga sih. Nah, nanti ketika dia komunikasi lagi dengan kamu, terus kamu menunjukkan sikap yang kayak acuh ya, karena kamu kecewa kan sama dia, sakit hati banget sama dia, merasa dirugikan sama dia, akhirnya dia juga ada rasa kayak kurang percaya diri juga bakalan bisa mendapatkan kamu gitu ya, aku lihatnya. Kalau datang ya datang, dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu, tapi dari sikap kamu aja udah nunjukin kamu kayak dia nih kayak menyeramkan deh ya, mau balikan lagi sama dia itu kayak menyeramkan gitu. Dan akhirnya ya dia kayak nggak percaya diri juga gitu, kayak nggak percaya diri lagi. Tapi sejujurnya ya, dia ini menyesali loh atas keputusan dia yang dulu sempat menghadirkan wanita atau pria lain di hubungan kalian, yang mana orang lain itu yang dia hadirkan di hubungan kalian itu sebenarnya tidak benar-benar dia cintai gitu, yang mana dia itu menghadirkan mereka semua itu hanya untuk mendapatkan kesenangan dalam hubungan di awal-awalnya saja. Jadi kayak love bombing gitu doang. Tapi ketika sudah dijalani atau ketika dia sudah mendapatkan incerannya atau flirtingnya itu ya, yang dia flirtingin itu ternyata ya tidak bertahan lama gitu. Akhirnya ya hanya untuk mendapatkan kesenangan di awal dalam menjalin hubungan. Gimana sih ya, menjalin di awal-awal hubungan kan penuh dengan kegembiraan ya, penuh dengan perhatian, penuh dengan kenyamanan gitu ya. Jadi dia cuma pengen ngerasain itu aja ya, jadi pengen mencari suasana baru, mencari rasa baru dalam menjalin hubungan gitu aja, pengen gonta-ganti suasana, gonta-ganti pasangan gitu doang loh. Dan itu yang dia sesali karena mengecewakan kamu, karena mengkhianati kamu ya, menghadirkan seseorang yang sebenarnya juga dia tidak benar-benar mencintai orang itu gitu. Kalau aku lihat di sini ya, makanya di sini dia pengen membuka lagi komunikasi. Jadi ada penyesalan ya kenapa dia mau membuka lagi komunikasi lagi dengan kamu. Makanya di sini ketika itu kayak nggak percaya diri juga nih, bakalan kamu terima lagi atau kamu sambut dengan baik, itu kayak nggak percaya lagi, kayak nggak percaya diri lagi gitu. Ya, paham ya maksudku, seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries.
Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 7, 29, 30, 5, 15, 9, 18, 23, 12, 17, 25, 2, 27, 20, 26, 24, 8, 21, 10, 6, 14, 28, 16, 11, 22, 4, 3, 1 dan 31. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Desember, Agustus, Februari, April, November, Maret, Oktober, Januari, Juli, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio monyet, sio kuda, sio kelinci, sio ular, sio babi, sio kambing, sio tikus, sio kerbau, sio ayam, dan sio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. SPUELVNTAHZYDIQRBOMGW. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam satu kalian semua dan bye-bye.